Peperangan di bulan Ramadan, penaklukan kota Mekah. Peristiwa lain di bulan Ramadan yang menorehkan sejarah besar dalam perjalanan umat Islam adalah peristiwa penaklukan kota Mekah. Peristiwa besar ini terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Atau poin perjanjian adalah barang siapa yang ingin masuk ke kelompok Rasulullah maka dipersilahkan bergabung, dan yang ingin bergabung dengan orang-orang Mekah juga dipersilahkan bergabung. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu kelompok ini maka ia adalah sekutu dari kelompok tersebut. Dan permusuhan yang ditunjukkan kepada kabilah-kabilah tersebut dianggap permusuhan terhadap kelompok tersebut. Sesuai dengan perjanjian, Bani Khuza'ah masuk ke kelompok Rasulullah dan Bani Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy lainnya. Ternyata Bani Bakar memanfaatkan kondisi damai ini untuk melancarkan serang kepada Bani Khuza'ah agar mereka bisa membunuh orang-orang Khuza'ah tanpa bersiap mengadakan perlawanan. Di suatu malam, Bani Bakar mulai keluar dan menuju tempat Bani Khuza'ah. Mereka memburu Bani Khuza'ah sampai orang-orang Khuza'ah berlari ke tanah haram agar aman dari pembunuhan. Salah seorang dari Bani Bakar menyuruh pemimpinnya yang bernama Naufal. Dan dia berkata, "Wahai Naufal, sesungguhnya kita masuk ke tanah haram. Ingatlah Tuhanmu dan ingatlah Tuhanmu." Dan pemimpin tersebut menjawab, "Wahai Bani Bakar, tidak ada Tuhan pada hari ini. Ini balaskan dendam kalian. Aku bersumpah kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah haram. Apalagi balaskan dendam kalian di tanah haram." Dan terjadilah pembantaian di tanah haram. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian damai yang telah disepakati. Perjanjian damai Hudaybiyah telah dirobek-robek oleh orang-orang Quraisy karena membiarkan sekutu mereka membantai sekutu Muhammad. Sampai kabar tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Beliau pun memenuhi janjinya terhadap sekutunya Bani Khuza'ah. Abu Sufyan yang saat itu masih kafir datang langsung menemui Rasulullah di Madinah, melobi beliau agar mau memaafkan pengkhianatan tersebut. Setelah ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW, Abu Sufyan datang menemui istri Rasulullah yang merupakan anak kandungnya yang bernama Ummu Habibah binti Abu Sufyan, agar anaknya mau melobi Rasulullah. Ternyata Ummu Habibah pun tegas menolak keinginan sang ayah. Bahkan ia tidak sudi tikar yang biasanya dipakai Rasulullah duduk di rumahnya didudukin sang ayah yang kala itu adalah musuh Allah dan Rasulnya. Abu Sufyan terus melobi orang-orang terdekat Rasulullah sampai Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib agar melobi Rasulullah untuk mengurungkan niat menyerang Mekah, atau bisa dibilang kota Mekah. Mereka semua tidak bisa memberi solusi bagi Abu Sufyan. Ia pun pulang ke Mekah dan membawa kabar genting bahwa Muhammad akan menyerang Mekah. Setelah 10 hari lebih, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah berangkat ke Mekah bersama
10.000 orang sahabat. Tidak ada satupun orang Quraisy yang mengetahui keberangkatan beliau dan pasukannya menuju Mekah. Seluruh pasukan Islam memasuki Mekah melalui jalur-jalur yang telah direncanakan sebelumnya. Penduduk Mekah pun sangat terkejut dengan kedatangan kaum muslimin. Mereka yang sudah takut sebelumnya semakin takut. Allah tambahkan rasa takut di dalam hati mereka. Akhirnya Mekah pun ditaklukkan Rasulullah dan para sahabat Muhajirin, memasuki kampung halaman mereka yang telah lama mereka tinggalkan. Inilah langkah besar pasukan Islam untuk menyerukan Islam di wilayah-wilayah Arab lainnya, karena Mekah menjadi panutan bagi bangsa-bangsa Arab sekitarnya. Demikian dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Itu dari setan atau saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.